Oke Brody, kali ini gue semuanya udah siap. Gue udah rapi, udah pakai jaket jeans, pakai celana jeans, pakai sepatu. Nah, hari ini gue mau kemana? Pokoknya jangan lupa diikutin keseharian gue, vlog gue dengan Vespa gue. Dan perlu kalian ketahui, setiap gue mau jalan kemana-mana gue selalu bawa ini kopi, gula, teh, kompor, dan nafas. Oke, ikutin terus ya. Kita nyalain Vespa. Pakai buff dulu, tetap protokol kesehatan. Pakai helm, wajib. Jangan karena kita anak Vespa, kita jadi nggak pakai helm. Dan yang paling terpenting adalah ini nih. Oke. Halo Brody, di konten pertama gue kali ini, gue sekarang lagi silaturahim ke bengkel Vespa langganan gue. Kebetulan ini bengkelnya ya dibilang bengkel rumahan, tapi kualitasnya nomor 1. Dan ini bengkel, setiap gue mau touring atau perjalanan jauh, gue selalu bawa motor gue kesini untuk perawatan dan lain sebagainya. Kalian penasaran kan gimana dalamnya? Kita udah. Sebentar. Gue kayaknya kenal. Ini ada selebgram loh Brody, ada selebgram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Coach Chandra. Waduh, ada selebgram kita, Willy Bastardos. Ada idolanya ibu-ibu. Bang Willy, Coach Bang Chandra. Willy. Gimana, sehat Bang ya? Waduh, ini rame-rame bawa apa ini? Nah, gini nih Bang nih. Gua ini pengen ngajak ngobrol-ngobrol Bang Chandra, Bang Willy dan Bang Chandra. Mungkin sibuk sih Bang? Inilah biasa gini. Ah, tinggal lu. Kita tempat ngobrol di mana nih? Enak nih. Ada sih di aula depan apa Bang ya? Kita ngobrol-ngobrol di situ aja. Siap. Oke, ya. Halo Brody. Nah, di sini kita udah ada siapa? Chandra, ada Willy Bastardos. Willy Bastardos selaku apa sih Bang, ketua? Bukan, nggak ketua. Ketuaan. Yang suka bermain Vespa aja. Oh, selaku skuteris dari Vespa Bastardos. Ya. Nah, oh ya teman-teman, sebelum kita bincang-bincang nih Bang ya, gue banyak banget sih pertanyaan nih. Gue banyak banget pertanyaan buat Bang Willy dan Bang Chandra yang selaku owner dari Chandra Antara Motor dan selaku selebgram, Aktivis Vespa. Tapi Bang, sebelum ngobrol-ngobrol nih Bang, ini kayaknya nggak seru kan kalau ngobrol tuh nggak ngopi. Siap. Suka kopi nggak? Ya, Suka kopi. Kopi sehat, kopi jahat. Kopi sehat dong. Masa kopi jahat? Nih gua mau sesuatu. Ini Emir yang idola ibu-ibu itu kan? Tomat. Kalau anak Vespa tuh, Bang, Ya. biasanya anak Vespa kalau touring kan pakainya gini nih Bang. Iya, benar. Betul nggak Bang? Betul. Nah, ini nestingnya. Dan gue selalu bawa Bang setiap kali. Yoi. Ini tuh oke banget sih. Ya. Tukang kopi ya. Ini jadi Starling nih. Star gerobak keliling. Bukan Bang. Karena kita kan sekarang lagi di era Covid, ya kan nggak mungkin dong kita jajan sembarangan. Iya, betul. Dan juga ciri khas Vespa Bang, kalau setiap kita touring, selalu kita bikinnya semua sendiri, serba semuanya sendiri. Mandiri. Nah ini gelasnya. Ntar, lu mau apa sih? Kopi, teh? Boleh Gelasnya? kopi. Kopi, teh. Ada teh ada kan? Oh ada, gue lengkap banget ya. Susu. Wih, sampai aku aja dinamain Emir loh. Ini merek terbaru ya? Hapus. Mineral water terbaru Emir. Mineral water terbaru nih. Iya, cukup. Oke. Gue bantuin ya Bang ya. Bantuin. Kalian mempersiapkan. Iya. Sip. Oke, nyala. Nah. Set. Tujuannya Bang. Oh iya, sabu. Dodol. Bukan, gula batu. Ini gula batu. Iya. Gula pasir. Gula pasir. Pasir. Ini saya sediakan gelasnya. Oke. Rapat. Jangan banyak-banyak ya, seseloki satu aja ya. Putar. Ini kopi yang selalu gue bawa nih. Jadi tiap touring gue selalu bawa kopi, gula, sama teh. Nah ini ciri khas anak Vespa ya Bang ya? Bener.
Selalu. Kalau abang pengalaman touring gimana bang? Iya kayak kemarin gue juga touring bawa kompor, bawa air sendiri. Jadi kita berhenti ngeres di pom bensin, kita ngambil air, ya tinggal cari tempat buat ngelapak, masak. Lebih safety, lebih bersih, Tuh. Yang jelas lebih irit. lebih irit betul. Dibanding kita ngeluarin goceng ya enggak? Oh ya bang, mau tanya dong bang. Ah. Ini Bang Willy sama Bang Chandra berkecimpung di dunia Vespa ini udah berapa lama sih bang? Dari yang muda dulu yang buat jawab ya. Ini gue sambil bikin kopi nih, santai aja ya. Iya. Ya, bang dijawab dong bang. Dijawab bang. Nah, kalau kita mulai dari 95 udah megang Vespa. Oke. Mulai masuk bengkel, megang bengkel 98. Kerja di orang, ya namanya masih saudara sih. Siap. Itu sampai 2014. Dari 98 sampai 2014. Lumayan lama juga ya. 2014 baru kita pulang, kita bikin sendirilah. Kita bikin di rumah. Yang emper di rumah lah kayak gini. Kayak gini. Ya, Tapi ini bengkel sih emang bengkel. bener-bener bengkel andalan sih semua orang ya. Luar biasa. Luar biasa. Chandra Garage Motor. Chandra Asik. sih. Chandra Motor Vespa. Nah kalau Itu Bang aja Willy, singkatnya. oh iya sekarang ke Bang Willy nih, ke Bang Willy sendiri. Bang, apa sih arti Vespa atau apa ya dibilangnya? Bisa dibilang skuteris ya. Buat abang. Kalau Vespa buat gua apa ya? Gua nggak pernah mendewakan Vespa, nggak pernah menuhankan Vespa, tapi Vespa sangat berarti kenangan baik buat gua karena gua mungkin bisa dibilang gua lahir karena Vespa. Oke. Maksudnya lahir karena Vespa gimana tuh bang? Bokap gua jual Sprint 77 untuk jual jual Vespa buat ngeluarin gua dari rumah sakit. Jadi itu suatu kenangan. Tapi setelah itu beli eksklusif bokap gua. Nah, jadi buat gua itu suatu kenangan yang apa ya? Bokap cerita bahwa memang ya Vespa tuh berkesan baik buat gua. Jadi kalau buat gua tuh Vespa sangat berkesan baik buat gua karena apa ya? Bukan mendewakan, juga bukan menuhankan benda mati. Tapi buat gua Vespa itu bukan hanya sekedar kendaraan doang, Sejarah. tapi memiliki sejarah buat kehidupan gua dan keluarga gua. Nyokap gua juga suka Vespa, Lady Scoot juga sama. Bokap kebetulan memang punya Sprint 77 dulu jual Vespa Sprint 77 untuk ngeluarin gua dari rumah sakit RSPAD. Tuh. Gatot. Jadi Vespa itu benar-benar bersejarah banget ya buat hidup lo. Bang. Yes, tapi Jadi tapi tidak menuhankan lo, Bang. ya paham gue paham. Gitu. Jadi artinya di sini nih dia ini mereka berdua ini seniornya Vespa. Masih ada lagi lah di sana, Bang. Ada Opa Bayu, Isbi, ada banyak lagi yang tua-tua. Kalau kita sih jatuhnya ini, Bang, jatuhnya Punya apa ya? penggemar aja ya. Ya. Penggemar sama aktivis. Sama kayak gue. Gue itu salah satu mungkin penggemar Vespa ya. Tapi digemari siapa? Ibu-ibu. Digemari ibu-ibu. Kemarin ibu-ibu tetap Iya. ibu-ibu itu. Jadi gue merasa di Vespa itu ketika gue berjalan itu mungkin kayak stres hilang atau apa ya happy lah kita lah. Tapi ya banyak lah cerita-cerita suka dukanya dan mungkin juga abang kan ada tuh suka dukanya apa selama bervespa. Bang Chandra gimana bang? Dukanya ya kayaknya kebanyakan enaknya itu. Iya. Nyari duit. Nyari duitnya dari Vespa. Kayaknya enakan ya. Enaknya gimana? Sukanya dukanya nggak ada dukanya selama Ya, dulu nih awal-awal nih dulu. Ya sebenarnya emang nggak suka pertamanya. Terus? Nggak suka. Apa sih Vespa? Itu bang Vespa begitu gitu. Nah, Kita nggak demen. Ya, tapi setelah megang ya nyambungin ya suka juga deh jadi. karena ketagihan. Bukan telanjur, berarti itu telanjur basah dong, Bang. Lanjut biasa. Gitu. Nah kalau Bang Willy Ya, sendiri, sampai sekarang. Kalau gue mau balik nanya dong, Bang, kita, Bang. Iya, Seorang Emir Palevi ya kan. Kenapa sih pesinetron Kawakan? Iya, pesinetron Kawakan sampai suka dengan Vespa. Lu biasanya lu harusnya main motor gede lah atau enggak main motor yang lain lah. Kenapa sih, Mir? Kalau kita balik nanya nih biar Emir juga tahu teman-teman kenapa sih Emir suka Vespa? gue awalnya suka tuh gara-garanya gue gini bang. Gue tuh waktu itu lagi syuting, pas kebetulan adegannya ada yang bawa Vespa. Gue lihat ini Vespa tua, tapi kok masih apa ya? Secara mesin ya berbicara mesin tangguh banget, kuat banget dan juga unik banget gitu loh bang. Bentuknya lihat aja deh, hidungnya kayak begitu. Ya. Pantatnya semok gimana ya, gitu kan. Ya. Dan gue dikenalin Vespa ini sama om gue waktu itu. Sama om gue dikenalin Vespa. Gue waktu itu disuruh bawa Excel. Nyampe gue terus gue nabung
Gue beli nih Vespa, ini Vespa gue nih. Ini dia. Bersejarah ya. Vespa bersejarah. Dan ini nih Vespa andalan gue yang gue selalu bawa kalau mau touring nih bang. Ini udah sampai Jogja nih ya touring yang selalu mau touring gue selalu mau bawa ke sini dulu. Gue bawa ke sini dulu sebelum touring. Nggak buka tepong bang ya? Nggak buka tepong kan? Sama kemarin semalam gue baru jalan juga dan gue 7 hari tidak buka tepong dan Oh, gue iya? itu selalu ngabarin dia. Kok udah dia nanya udah buka pasti aman belum buka tepong kok mantap kata dia. Emang dia terdebek sih emang. Iya, woi. Oh iya, gimana tadi? Nih kita balik lagi ke topik tadi. Suka dukanya lu bang, suka Gua dukanya. dukanya paling kalau misalkan di jalan lagi trouble yang kacau kali ya. Kadang apa ya? Kadang bilang gini sih kita kadang di hati tuh kok nggak ada yang nolongin misalkan lagi kondisi yang gelap ya. Tapi kalau di Vespa tuh sebenarnya lu nggak perlu takut sendirian. Karena dengan bervespa lu pasti banyak temen. Contohnya nggak usah Vespa yang nolongin lu. Jepangan juga banyak yang pasti suka nolongin lu. Ya. Jepangan banyak yang suka nolongin. Kemungkinan mungkin orang itu pernah main si Vespa bang. Dan dia ngerti kayak misalkan Ko Chandra lah. Ko Chandra lagi naik Jepangan. Dia lewat. Ngeliat dia trouble. Dia masih bisa suka bantu. Nah orang-orang kayak gitu yang suka ini hobi. Nah cuman kalau lagi pas sedih-sedihnya itu pas trouble gede aja. Contoh? Entah ya misalkan Bisa dikendalikan. spoolnya yang udah nggak bisa bener lah ya. Sedangkan tuh posisi kita di tengah hutan kayak gitu. Waktu itu gua acara JSR Jonggol. Dan gua tuh kesasar salah jalan. Dan ternyata di situ nggak ada yang nolongin gua ya kan. Gue tidur di depan material di bata-bata merah-merah ternyata wah sedih deh. Tapi akhirnya ada anak Vespa Extreme yang nolongin gua. Waktu itu sepi gua hancur. Nah itu akhirnya anak Extreme yang nolongin gua. Sedihnya tuh awal-awal tuh kok nggak ada yang nolongin. Sekarang kan gua nggak punya sepi lagi. Ternyata anak Vespa Extreme yang nolongin gua. Nah gua makanya juga sedikit lebih ada kesan baik buat teman-teman beberapa teman Vespa Extreme. Oh, buat teman-teman Vespa Extreme nih. Nih, komentar baiknya dari Iya. Bang Willy Bastardo. Jadi tidak semua yang ada sesuatu itu tidak baik. Betul. Nah, teman-teman Brody. Ini air udah mendidih nih. Iya. Udah nggak gelembung bang. Belum, Bang, belum. Oh, udah ya? Ya. Nah, iya, Bang. Ini pertanyaan nih buat Bang Chandra. Bang Chandra dulu nih ya, teman-teman Brody buat Bang Chandra dulu atau Koh Chandra. Kalau misalnya ngerawat Vespa itu susah atau gampang? Kayaknya gampang. Ya kan kalau kayak gua sendiri aja kan gue pikir wah gila gua aja jujur gua sampai detik ini gua bermain Vespa gua masih belum bisa ganti tali kopling sendiri. Tapi ya, mau nggak mau harus menuntut bisa loh bang. Ya bener nggak kok? Tapi itu gini, kalau Vespa kan nggak langsung putus juga nggak langsung putus Mm-mm, sebenarnya. mm-mm. Ada tanda dulu, nggak langsung bes. Terus kita ada tanda, nah itu dia tinggal kitanya. Perasaan kita sama si Vespa bagaimana? Kalau kita udah biasa, wah ada kelainan, ada kejanggalan, ya udah kita cari bengkel terdekat. Ini kenapa? Udah gitu aja. Kalau memang kita nggak bisa nanganin, kalau kita bisa nanganin, kita cari tahu kenapa ini bisa begini. Kok berubah dari yang biasanya kita Setelannya. pakai? Iya, gitu aja. Dia nggak mungkin langsung brek begitu, enggak. Dia Siap. pasti ada tanda. Gitu. Nah, kalau berarti jawabannya sama dong lu sama Bang Chandra. Kalau gue selalu diingetin sama dia. Gimana? Gue bisa kayak turun jauh nih kemarin, diingetin. Paling lu kalau ngebrebet, udah lu buka aja tuh karbu. Kalau nggak sepuir yang gede, kalau nggak sepuir yang kecil, lu jangan kutak-katek langen. Kalau udah mulai ngebrebet tahan atau nggak di ini, pokoknya lu cek sepuir aja dulu. Ya kok ya? Yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang lu. Kalau gampang. emang ini ntar baru businya lu cek lagi. Pokoknya nggak usah terlalu rumit kalau main Vespa, dibilang gitu. Lu gak usah puyeng, dibilang gitu. Jadi Kalau gede cari. ya pokoknya langsamnya lu cek ini, pokoknya kata dia gitu. Selalu diingetin sebelum jalan. Itu doang sih paling. Betul. Oh iya Bang. Kan sekarang kan ada nih tren terbaru nih Vespa Matic nih. Ya, passwordnya. Nah, menurut abang pandangan abang nih dari kalau gua sih artinya semua motor itu kalau kita udah berkendara di Vespa ya. Vespa itu kan motornya satu Vespa Sejuta saudara. sejuta saudara. Jadi teman-teman Brody kita itu anak skuteris kalau misalnya siapapun yang ketemu di jalan ada trouble selalu dibantu ya Bang ya. Betul. Karena motor kita itu satu Vespa sejuta saudara. Iya, bener. Nah, kan lagi sekarang nih tren-trennya nih Vespa Matic Bang. Nah, abang sendiri, di antara abang, mungkin Bang Chandra atau Bang Willy pernah menggunakan atau lagi menggunakan bajunya, itu Itu Matic, Bang. bajunya. Iya, gimana Konjara? Kendaraannya. Matic, Vespa Matic gimana? Ya enak, Vespa Matic mah. Tinggal pakai gas. doang, tinggal gas doang. Terus? Ya, tapi di sini kita nggak nanganin Vespa Matic. Kenapa emang? Ya di samping itu ilmunya mungkin ya kita nggak bisa menguasai. Ya gitu. Jadi kita
sementara ini belum megang Vespa Matic. Nah, ini kita kayaknya airnya udah matang. Udah matang nih. Ya teman-teman Brody kita ambil dulu nih buat temen ngopi. Matiin dulu kali bang. Boleh. Oke bang. Sorry bang. Set. Kita sendoknya pakai Nah ini ini. sebut masak air belum matang. Masak air udah matang. Masak air udah matang. Cakep. Ini kan lo belum pernah kan disuguhin nama Wah, seorang Emir Palevi belum. Emir Palevi belum. dong. Di kan di dalam. Iya. Spesial banget tuh ya. Yoi, ini kayaknya bisa jadi usaha sampingan ya. Jangan dong. Ini kayaknya udah bisa jadi usaha sampingan. Apa namanya? Kopi Starling. Fast Kopling. Face kopling. Iya, Kopling. Vespa kopi keliling. Yoi. Oke. Es. Kok Chandra teh dia. Sehat. Dia nggak pernah minum kopi ya? Abang nggak pernah minum kopi ya? Enggak, Ada. kalau nggak teh Kalau nggak nyusu ya. Ya, susu. Nih gue pelan-pelan aja soalnya gue nggak ada ininya sih apa Siduknya, namanya? siduk apa? Iya itunya gue Nggak, tadi ya. lupa gue kan ya lu tau sendiri namanya kita kan anak Vespa kan Terlalu santuy. terlalu santuy jadi apapun yang bisa kita gunakan kita gunakan ya kan. Siap. Ini udah Aduk lu, gue yang bantuin aduk. siap. Oke, jadi kita nih sebenarnya ngobrol santuy sambil ngopi dan ngeteh, oke? Yoi. Oke, Brody. Oke Brody. Iya, man. Nah kita seruput dulu bang kopinya bang biar Yo, asik. man. Bang minum teh. Ngopi santuy, Ngopi santuy. ngopi sehat. Tapi malaman bisa kali yang jahat ya. Canda. Oke, lanjut, Bang. Oke bang. Nih ada pertanyaan selanjutnya. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain selama abang bervespa, baik bang Willy ataupun bang Chandra, pengalaman yang paling nggak bisa dilupain. Ya. Pengalaman senang atau sedih, Bang? Dua-duanya. Oh, oke. Pengalaman mungkin pengalaman senang kali ya. Kalau pengalaman senang, Ya senang kalau lagi lancar tuh motor, senang aja kita. Dapat duit mulu ya? Bukan soal kan kami cerita touring. oh iya, cerita touring. Cerita Kalau touring ini, kalau dia nih touring dia nggak mau bongkar, tangannya mau bersih dia. Udah, gitu. Terus. Nah, Iya. itu yang enak yang kita nggak ada trouble, itu senang kita jalan juga. Nah kalau yang duka-dukanya, nggak enaknya ya kalau ada trouble, kita aturan udah sampai tujuan, tangan kita bersih jadi kotor kasaran. Betul. Nah ya tapi kan kendaraan Vespa itu ya pasti ada trouble mah, Karena nggak motor mungkin. Iya, bohong kalau memang dikatakan nggak ada trouble sama sekali, bohong. Betul. Pasti ada. Kalau Iya. bang Willy, Pengalaman suka senang ya di Vespa, banyak saudara dan touring kemana-mana tuh gue nggak pernah ngerasa sendirian karena gue tahu dengan bervespa tuh gue banyak teman di mana-mana apapun itu ya. Jadi apa ya, kebanyakan senangnya ya kalau buat gue bervespa itu karena identik dengan bervespa itu yang satu Vespa sejuta saudara itu emang bener real ada. Cuman memang kita nih kayak silaturahmi kayak ke Jogja kemarin gue. Enaknya itu apa? Kita ketemu saudara-saudara, silaturahmi itu kayak jadi nambah apa ya? Yang namanya silaturahmi memperpanjang usia betul. tuh betul. Betul. Jadi itu kesenangan gue tuh itu. Iya. Nah trouble itu dukanya tuh kadang kayak kemarin gue juga sebenarnya hampir mati di Jogja ya di Bantul, daerah Bantul. Lah itu pengalaman sedih juga sih, cuman itu jadi pengalaman kita di satu tempat tuh harus ada tahu etika. betul. Yang kayak kita harus lempar rokok apa itu jadi pengalaman ini. Kalau enggak mungkin kita nggak ketemu sekarang juga nih, nggak Itu selamat. tanda kutip lo ya. Iya, Tanda kutip. itu tempat touring yang memang tempat touring yang harus Iya. kita pelajari. Kalau lu nggak bisa ngerti itu, ya lu bisa nggak selamat juga. Gitu. Itu doang sih pengalaman dukanya paling yang kita harus pelajari. Tapi kebanyakan senangnya sih bang ya. Oh iya, bang. Heeh. Kalau berbicara Vespa klasik, Heeh. Vespa itu kan Vespa klasik dari tahun berapa sih bang? Iya tahun 40-an lah. Oke, dari tahun 40 sampai tahun Tahun sekarang 2000 berapa ya? 4 atau 15 apa 2014 gitu. 2013 yang Nipa X. 14, iya. 13 Nipa X. Nah, kenapa sih kok dia tuh malah semakin tahun semakin Naik. naik, nggak semakin berkurang dan kelebihannya dari mana ya? Ini biar sobat-sobat Brody pada tahu nih. Mungkin apa ya? Jadi kayak klasiknya kali ya.
itulah Dari nilainya. bannya? Iya, nilainya. Enggak juga bang. Enggak juga ban sama kan. Kalau kita bilang sih dari ini kok, dari kultur Vespanya ini, kultur iya. persaudaraan Vespa itu yang jadi membuat orang tuh tertarik pengen menggunakan Vespa. Dan dengan adanya ketertarikan ingin menggunakan Vespa, Nah, harga itu timbul lah. semakin meninggi. Rate paling tertinggi sekarang Vespa apa bang? Apa ya? VN ya, VN, VL ya, yang kayak Douglas kayak gitu-gitu Nah, mungkin. itu bisa 100 lebih. Hampir Oh enggak bang, hampir gope bang. Gopean sekarang. Berapa? 500 juta. 500 juta. Tapi setengah 500 M. juta. Ya. Setengah M tapi itu Orion tergantung Ori. Ori. Ini apa? Ori. Vespa apa? VL ya, VL tahun 53 ya. Ya, yang itu udah tahun Vespa VL tahun 1953. Tahun 50-an lah Tahun disebutnya lima- orang tahun ngomongnya gocapan. gocapan. Tahun 50-an. Udah gampangnya gitu Ya. Orang Vespa ngomong. tahun gocapan itu Sobat Brody harganya hampir mendekati atau Ya, kurang lebih setengah. ya kurang lebih 500 juta tuh. Satu apartemen Satu apartemen. di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Ya. Nih kita nih, aduh, gue bingung nih mau nanya apa lagi gini deh bang. Pesan-pesan abang berdua nih, Ya. buat brodi kita nih di luaran sana. Mungkin buat para skuteris pemula atau para skuteris yang sudah menggeluti dunia pervespaan atau sudah menyelami dunia pervespaan, atau para skuteris yang mungkin kita kan namanya kita bervespa atau skuteris ada yang ekstrim juga, ya kan. Nah itu pesan-pesannya dari abang nih, dari mungkin dari Bang Chandra Ya, Bang Willy dari- pribadi dan dari Bang Willy itu apa? Kalau abang kan lebih ke pengguna bang. Pengguna Vespa itu apa sih biasanya kalau standarisasi buat penggunaan aja coba. Ya gini aja. Itu mah yang biasa aja, paling oli campur lah utamanya. Campuran bensin. Jangan semaunya, jangan seenaknya. Oke. Karena disitulah apa ya? Pentingnya Vespa itu dari situ dulu pertamanya. Siap. Utamanya kalau yang lain bagus tapi kalau oli campurnya nggak beres, ya udah nggak kuat dulu lama juga. Berarti pesan Tapi kalau oli campurnya bagus yang lainnya ntar kan kita bisa ngeliatin apa Iya. yang berkurang kan dan gitu. dan penyakit di Vespa nggak bisa nebak-nebak ya gue. Ya itu kadang begitulah. Jadi harus dibawa kepada pakarnya. Enggak Ya? juga kita enggak jangan Iya. tahu gitu. Ya enggak, tapi kan nggak bisa. Tapi bener kan gue pelajaran gue emang nggak bang, nggak boleh penyakit di Vespa nggak bisa tebak-tebak bang. Betul. Kadang kayak kemarin gue pernah yang si Alan, ininya disangka kelahar ininya, ternyata apa? Koreknya kagak beres. Nah, Kayak gitu-gitu kagak bisa tebak-tebak, harus dilihat dan dibongkar ya kok ya. Iya, cek aja yang benar ngeceknya. Iya. ya pokoknya kalau mau bongkar-bongkar teman-teman nih bisa nih. Langsung kunjungi di Coach Chandra. Jalan apa bang? Antara dalam. Jalan Antara Dalam. Ya, nomor 12C, RT-nya RT2 RW 19. Tuh, Jati iya. Makmur, Pondok Gede Bekasi. Patokannya dekat kuburan Cina. Kuburan Cina. Dekat kuburan Kita Cina. catat aja di sini. Chandra Motor Antara. Nanti ada di bawah sini. Di bawah. Ada di bawah. Nah kalau buat abang, dari abang. Kalau Pesan-pesan. gua Gitu apa aja. ya, buat pervespaan ya, ada perbedaan Vespa Matic, Vespa klasik, Vespa ekstrim atau apapun itu. Sebenarnya itu tergantung jiwanya kita sendiri ya. Kita menggunakan kendaraan itu mau gimana pun jenisnya apapun, kalau kita nggak ada etika dan attitude itu buat gue sih nggak apa ya, tidak baik. Betul. Jadi apapun kendaraanmu, mau itu Vespa klasik, Vespa Matic atau Vespa ekstrim, berattitude lah yang baik di jalan dan saling menghargai orang lain. Dan gue juga pengen sekarang punya misi, kita menjadi skuteris pencinta Vespa ya. Kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya apa? Kita bisa bikin macet-macet di jalan, kadang riding atau apa, silaturahmi. Kalau bisa ada hal positif sebangsat-bangsatnya kita, sebajingan-bajingannya kita, sebastardnya kita. Kalau bisa ada bermanfaat. Kayak gue sekarang lagi bikin gerakan ya menjadi apa ya, riding tapi ada donasi untuk berdonasi kayak gitu. Jadi kita menjadi skuteris harus bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Wah, itu keren banget. Pokoknya guyup rukun terus buat pervespaan Indonesia. Amin. Itu keren Bravo banget, Vespa Sobat Indonesia. Brody. Yo ya, amin. Nah, ini Sobat Brody kayaknya waktunya juga Siap bang. gua harus lanjut lagi nih bang. Gua harus melanjutkan perjalanan gua. Ini gua makasih banyak untuk Sama-sama. waktunya Bang Willy, Siap bang. Bang Chandra, dan maaf juga udah ngeganggu. Wah. Pokoknya sobat-sobat Brody nih, kalau sobat Brody mau ada yang ditanyakan atau mau ngobrol-ngobrol lagi, Ya. atau spesial mesin, ada Bang Chandra. Kalau mau ngobrol-ngobrol yang asik-asik, nih Mau riding bareng? Mau riding bareng? Berdonasi? berdonasi bisa. Ayo kita riding bareng. Sama Bang Willy Bastardos. Di follow aja IG-nya. Apa IG lu apa sih Bang? Kalau di medianya Vespa Bastardos, Oke. kalau akun pribadi gua Willy Bastardos. Tuh. Bajingan bervespa. Oke, Willy Bastardos.
Sobat-sobat Brody jangan kemana-mana, ikutin terus gue, jangan lupa di follow, di subscribe, di like, dan di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Thank you buat semuanya. Siap Bang, hati-hati dalam perjalanan berikutnya Bang. Oke. Thank you ya. Ini ngopinya udah selesai. Siap. Ya. Dan assalamualaikum. Ya.